Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum Bu Erlina. Waalaikumsalam Bu Fitri. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu Fitri. Saya baik, terima kasih Bu. Tapi terus terang, saya sedang merasa agak frustasi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oh, saya mengerti. Apa yang membuat Ibu merasa frustasi? Sebenarnya masalah utama yang saya hadapi adalah peserta didik saya tampaknya kehilangan fokus saat pembelajaran. Mereka lebih tertarik pada media sosial dan game di handphone mereka. Ini sangat mengganggu jalannya pelajaran, Bu. Dan saya kesulitan membuat mereka tertarik pada materi yang saya ajarkan. Saya bisa memahami betapa sulitnya menghadapi situasi seperti ini. Terutama ketika teknologi yang seharusnya mendukung malah menjadi hambatan. Jika boleh saya tahu, bagaimana Ibu mendefinisikan keberhasilan dalam konteks pembelajaran ini? Apa tujuan yang ingin dicapai terkait masalah ini? Keberhasilan bagi saya adalah ketika siswa dapat fokus selama proses pembelajaran, mengikuti materi dengan baik, dan tidak terganggu oleh media sosial atau game. Saya ingin mereka terlibat dan termotivasi untuk belajar, bukan hanya sekedar duduk di kelas tanpa perhatian. Jadi, fokus utama Ibu saat ini adalah meningkatkan keterlibatan dan fokus peserta didik selama pembelajaran ya? Iya, Bu. Apa harapan Ibu terhadap perubahan ini dalam jangka waktu tertentu? Saya berharap dalam beberapa bulan ke depan saya bisa melihat perubahan positif. Setidaknya, saya ingin peserta didik dapat mengurangi gangguan handphone saat pembelajaran dan mulai lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas. Baik, saya rasa itu adalah tujuan yang jelas dan bisa dicapai dengan pendekatan yang tepat. Sebelum kita beralih ke tahap berikutnya, apa menurut Ibu yang sudah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi masalah ini dan bagaimana hasilnya? Saya sudah mencoba menegur mereka, Bu, bahkan menerapkan aturan yang melarang penggunaan handphone selama di kelas. Namun sayangnya, pendekatan itu kurang efektif. Mereka mungkin berhenti sebentar, tapi kemudian kembali membuka handphone ketika saya tidak memperhatikan. Saya merasa kebiasaan ini sulit dihentikan, Bu. Sepertinya Ibu sudah mencoba beberapa langkah, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Lalu, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika saya lebih fokus pada cara membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi mereka, sehingga mereka merasa kurang terdorong untuk melirik media sosial dan game. Itu ide yang bagus, Bu. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang bisa saya coba adalah dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Alih-alih melawannya, saya bisa mengintegrasikan media sosial atau elemen game ke dalam pembelajaran, sehingga handphone mereka menjadi alat pendukung, bukan gangguan. Mantap, luar biasa, Bu. Saya pernah mendengar tentang gamifikasi. Bagaimana Ibu bisa mulai menerapkannya? Gamifikasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Misalnya, kita bisa membuat sistem poin atau penghargaan untuk setiap aktivitas pembelajaran yang mereka selesaikan. Atau mungkin membuat kuis interaktif yang bisa mereka akses melalui handphone. Untuk media sosial, saya bisa mencoba mengarahkan mereka untuk berdiskusi atau berbagi ide tentang materi pelajaran di platform yang mereka suka. Betul, Ibu Erlina. Ya, Bu. Baik, sekarang kita sudah memiliki beberapa ide tentang bagaimana meningkatkan keterlibatan peserta didik. Langkah berikutnya adalah merumuskan rencana aksi konkret. Kira-kira
Apa langkah pertama yang ingin Ibu lakukan setelah percakapan kita ini? Saya akan mulai dengan mencari tahu lebih dalam tentang aplikasi yang bisa digunakan untuk kuis dan gamifikasi. Setelah itu, saya akan mencoba menerapkannya pada materi pelajaran minggu depan. Luar biasa, Bu. Itu langkah awal yang sangat baik. Berapa lama kira-kira Ibu butuhkan untuk mempersiapkan ini? Saya pikir saya butuh sekitar 1 minggu untuk mempersiapkannya, Bu. Setelah itu, saya akan mencoba menerapkannya di kelas. Bagus. Setelah Ibu menerapkannya, bagaimana jika kita bertemu lagi untuk mendiskusikan hasilnya? Mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita bisa melihat apa yang berhasil dan apa yang perlu disesuaikan. Ya, itu terdengar bagus. Saya akan mencatat hasilnya dan melihat bagaimana siswa merespon. Sangat baik, Bu. Dan jika ada hal lain yang muncul selama persiapan atau penerapannya, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya akan senang membantu. Terima kasih, Bu Fitri. Saya merasa lebih optimis sekarang setelah memiliki rencana yang lebih jelas. Sama-sama, Bu Herlina. Saya yakin dan percaya dengan sedikit perubahan dan usaha, kita bisa melihat perubahan positif pada murid kita. Saya sangat mengapresiasi kesediaan Ibu untuk mencari solusi dan mencoba pendekatan baru. Terima kasih atas dukungannya, Bu. Saya akan segera mulai. Saya tunggu kabar baiknya ya, Bu. Semoga sukses dengan rencana yang sudah kita buat bersama. Amin. Terima kasih sekali lagi, Bu Fitri. Iya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.